Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sejawat dan juga anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini mungkin inilah sebetulnya bagian dari tugas di pendidikan guru penggerak, tapi pada dasarnya adalah kewajiban untuk memberikan diseminasi ilmu yang didapatkan kepada rekan-rekan maupun kepada anak-anak. Bapak adalah guru SMA 5 Depok yang kebetulan terpilih menjadi salah satu guru penggerak di angkatan ke-6. Alhamdulillah sekarang sudah setengah perjalanan. Hari ini mungkin akan menyampaikan diseminasi, apa istilah lainnya adalah pelimbasan dari apa yang materi yang sudah Bapak dapatkan. Di sini Bapak akan menyampaikan tentang konektivitas modul 11, 12, 13 sampai 14. Boleh? Di guru penggerak itu ada yang namanya filosofis Jajar Dewantara, karena pada dasarnya yang namanya nanti kurikulum merdeka seharusnya mengarahkan pendidikan ke arah berpusat pada murid, dan yang kedua melihat latar belakang atau karakter ataupun diri setiap siswa itu, setiap anak itu berbeda. Selama ini selalu kurikulum itu menyamakan setiap anak, sehingga ada nama kita mengenal KKN dan sebagainya. Padahal seorang adinda kemampuan bahasa Sundanya dari lahir beda dengan yang lain, tapi dipaksakan untuk 175. Contohnya itu. Terus yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak sebagai apa, lalu isi guru penggerak dan budaya positif. Next. Nah ini nilai guru penggerak itu adalah seorang guru harus menilai menjalankan perannya agar menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Ya, jadi titik tumpunya selalu pada murid. Guru harus melihat kemampuan, latar belakang dan lain sebagainya. Walaupun pada kenyataannya kalau diterapkan itu sangat sulit, apalagi di SMA, karena muridnya banyak. Kalau di SD mungkin masih bisa satu persatu. Nilai guru itu apa saja? Yang pertama mandiri, tahu ya, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Kolaboratif di sini sifatnya umum, bisa kepada guru yang lain, bisa juga kepada orang tua maupun masyarakat. Lalu perannya adalah yang cukup berat. Satu, menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Walaupun pada dasarnya Bapak belum sanggup untuk menjadi coach dari guru lain, tapi dipaksa harus belajar. Lalu mendorong kolaborasi, bekerja sama, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas. Dalam ini komunitas pembelajaran, mengajar. Karena mau tidak mau nanti kita akan mengarah kepada kurikulum merdeka belajar. Jadi kalau kelas 10 ini mungkin jelas kurikulum 2013. Ke depan pasti ada kurikulum ini. Lalu visi dari guru penggerak itu adalah dapat terwujud jika kerjasama seluruh warga tadi kolaborasi. Oleh karena dalam mewujudkan visi ini diperlukan langkah konkret menggunakan inquiry apresiatif. Tahapan bagja. Bagja itu singkatan. Awalnya Bapak berpikir bahwa bahagia itu bahasa Sunda, karena bahasa Sunda bahagia itulah bahagia. Tapi singkatan diambil dari buat pertanyaan. Jadi ketika mau belajar itu buat pertanyaan tadi sendiri dulu, lalu ambil pelajaran, gali mimpi, lalu jabarkan rencana dan atur eksekusi. Itu dalam tahapan bahagia. Kalau Bapak jelaskan memang panjang, karena ada 4 modul. Lanjut. Budaya positif. Ya intinya sebetulnya itu sudah dilaksanakan sekolah kita. Bersalaman, jabar masjid, mengaji bersama, kerja bakti bersama, gitu kan? Itu banyak budaya positif yang sudah dilaksanakan. Dan budaya positif harus menimbulkan beberapa hal. Satu, rasa aman kepada semua warga sekolah. Dua, nyaman, berpikir, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah tercipta, insya Allah semuanya bisa aman sehingga nyaman dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, ini disiplin positif, budaya positif tadi udah. Jelas semuanya pada dasarnya sudah dilaksanakan di sekolah kita. Hanya yang menjadi berbeda antara apa yang belum dilaksanakan sekolah kita dengan kurikulum merdeka belajar nanti ke depan adalah di kurikulum sekarang itu menyamaratakan semua siswa. Padahal siswa itu pada dasarnya memiliki kemampuan, bahkan dari Allah diberikan modal dasar yang berbeda-beda. Sementara di kurikulum yang ada, bahkan dengan adanya
peraturan KKM dan lain sebagainya, kita disamakan. Kemampuan bahasa Jepang harus semuanya 75, padahal tidak sama. Matematik bumi semuanya harus 80 misalnya kan, padahal pada dasarnya anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, pemikiran filosofis yang kedewasaan mengacu bahwa yang namanya siswa itu kita sudah bahwa kemampuan itu berbeda-beda. Bapak sangat berharap dengan kurikulum merdeka KKM dihilangkan ke depan, karena KKM itu membelenggu sebetulnya, ya kan, mengharuskan kita untuk menilai anak di bawah minimal kriteria minimal. Padahal kurikulum merdeka dan juga filosofis penelitian Ki Hajar tidak seperti itu. Lanjut aja. Kita terbatas oleh waktu. Oke, lanjut. Ya, nggak ada lagi. Itu hak nuhun ya, karena waktu cuma 10 menit. Barangkali ada yang tanyakan, silakan. Oke, mana? Dua deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adime, saya dari daerah. Saya ingin bertanya kepada Pak terkait dengan filosofi pendidikan yang mengatakan pembelajaran itu dilakukan berpusat pada peserta didik, namun pada praktiknya adalah kelas yang melebihi dari kuantitas kelas ideal. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap penerapan dari filosofi pendidikan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus ya. Sebetulnya itu yang saya tanyakan kepada mentor saya di Sulawesi. Karena saya sampaikan di SMA di Depok itu sekolah-sekolah seperti itu, ya kan, menggelembung kelas. Gak mungkin kita melaksanakan yang namanya metodologis Ki Hajar Dewantara, filosofi Dewantara, gitu kan. Pada dasarnya seharusnya sekolah itu melihat berpusat pada anak, kemampuan anak, lalu juga kebutuhan siswa, itu seharusnya. Tapi pada nyatanya memang kadang-kadang kita tidak aneh kalau seandainya sebuah kebijakan itu pada akhirnya kembali dihancurkan oleh kebijakan para pembuat kebijakan sendiri. Kalau sudah seperti itu memang agak susah ya. Dan itu pun saya pertanyakan, sebetulnya apa yang terjadi di kita, khususnya mungkin di Depok ini kalau dikaitkan dengan filosofis Ki Hajar, bukan hanya masalah siswa yang nyemuk, tadi sudah sampaikan pemaksaan KKM itu tidak sesuai. Jadi apalagi jumlah siswa yang melebihi kapasitas yang ada. Tetapi memang itu butuh waktu dan butuh pemikir-pemikir ke depan yang mempunyai kebijakan. Intinya itu saya nggak bisa jawab karena itu ada di kepala kebijakan. Bisa kan? Oke. Tapi yang jelas itu sudah menyalahi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada lagi satu lagi aja dah, Maghrib. Ya, terima kasih atas waktunya, kelas. Perkenalkan, nama saya Sakwa Purnomo. Saya mengajar PTOK di SMA Negeri 5 Depok. Dan tadi sempat dibahas oleh Pak As bahwasanya untuk KKM sebenarnya itu tidak ideal ya, tidak ideal adanya di dalam pendidikan. Yang saya tanyakan untuk tujuan untuk guru penggerak ini yang sebenarnya itu seperti apa? Pertanyaannya bagus-bagus ya. Tujuan dari guru penggerak, tujuan utamanya adalah mempersiapkan guru-guru agar paham dan mahir dan bisa melaksanakan nanti kurikulum Merdeka Belajar. Itu tujuan utamanya ya, karena pada dasarnya sekarang itu peralihan dari kurikulum 12 ke Merdeka Belajar. Tujuan keduanya adalah mencari pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada kebutuhan siswa, yang berpusat kepada kebutuhan. Jadi mencari kebutuhan profil-profil pemimpin pembelajaran. Walaupun tujuan umumnya adalah proses mempersiapkan guru dalam pelaksanaan kurikulum 2003, kurikulum Merdeka Belajar. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas bantuannya. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.